sampai dengan tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyetujui penetapan sumber pembiayaan atau PSP senilai 4 miliar US dollar untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara pemakai jet tempur Rafale karya anak bangsa Prancis. Nilai tersebut dibagi dalam 2 PSP berbeda, akan tetapi besaran utang demikian belum cukup guna membawa pulang 42 Rafale ke Indonesia. Jakarta masih membutuhkan tambahan pinjaman luar negeri atau PLN agar 42 pesawat pancar gas itu dapat bermukim di Indonesia selamanya. Nasib program akuisisi produk Dassault Aviation bak anak emas sehingga sangat diperhatikan di Indonesia, sementara rencana pembelian keluaran Fincantieri bagaikan anak tiri. Pada tahun lalu, Kementerian Pertahanan telah mengajukan permintaan tambahan PLN sebesar 4,1 miliar US dollar kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas agar janji kepada Prancis untuk memborong 42 Rafale dapat dipenuhi oleh Indonesia. Seperti diketahui, Jakarta memerlukan uang senilai 8,1 miliar US dollar untuk pengadaan Rafale dan nilai tersebut belum termasuk paket senjata. Akuisisi paket senjata pesawat pancar gas yang memakai pendorong buatan Safran Aircraft Engines ini dirancang mempunyai anggaran yang terpisah dengan pembelian Rafale dan sistem dukungan logistiknya. Taman Suropati sudah memberikan restu terhadap permintaan Medan Merdeka Barat sebelum matahari tahun 2022 tenggelam, ditandai dengan masuknya program tambahan Rafale dalam revisi Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah DRPLNCM 2020-2024. Beberapa hari sebelum perayaan Hari Valentine 2023, Taman Suropati menerbitkan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri DRP PLN 2023 untuk Kementerian Pertahanan senilai 8,1 miliar US dollar. Kegiatan akuisisi burung besi yang mengadopsi mode 5 IFF ini mendapatkan alokasi PLN sebesar 4,1 miliar US dollar, di mana nilai itu apabila direstui oleh lapangan banteng akan mampu menuntaskan janji suci Jakarta kepada Paris tentang pengadaan 42 jet Rafale. Sekarang tahap akhir penuntasan janji suci tersebut berada di Kementerian Keuangan dan PSP untuk Rafale merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu dan dirindukan tahun ini. Apakah terdapat peluang PSP bagi pesawat pancar gas yang menggunakan Aerospot terbit tahun ini? Kementerian Keuangan sudah memberikan persetujuan PSP senilai 3 miliar US dollar pada Januari 2023 yang mencakup pula rencana akuisisi pesawat Airborne Early Warning atau AEW bagi Matra Udara Indonesia. Sejumlah pihak meyakini bahwa PSP tersebut bukan merupakan PSP pertama dan terakhir pada tahun ini, mengingat masih terdapat sejumlah program pengadaan Major Weapon System yang belum mendapatkan pembiayaan. Selain itu, pengalaman pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lapangan banteng menerbitkan PSP sebanyak 3 kali. Mundur ke tahun 2021, kementerian yang pernah dipimpin oleh Ali Wardana selama 15 tahun ini 2 kali meluncurkan PSP. Terdapat 2 skenario tentang kapan PSP bagi pesawat pancar gas yang mengadopsi radar AESA RBE-2 buatan Thales ini. Dengan asumsi Menteri Keuangan menyetujui permintaan PSP tambahan untuk Rafale, boleh jadi otorisasi pembiayaan lewat PSP akan dikeluarkan pada tahun 2023 dan ini disebut sebagai skenario pertama. Adapun skenario kedua, yakni PSP untuk Rafale diterbitkan pada tahun depan. Perlu diketahui pada salah satu PSP yang dikeluarkan pada tahun lalu, terdapat usulan DRP PLN 2021 yang baru disetujui oleh Bendahara Negara pada tahun berikutnya, sehingga hal demikian dapat dijadikan preseden. Tercantumnya program Rafale dalam DRP PLN 2023 merupakan kabar gembira bagi semua pihak yang berkepentingan dengan akuisisi Rafale oleh Jakarta. Namun DRP PLN tahun ini sekaligus membawa kabar kurang baik bagi rencana Indonesia menjadi operator wahana terbang yang mulai tahun 2026 akan mengadopsi rudal Mika Next Generation. Kabar kurang baik tersebut tidak ditujukan untuk Dassault Aviation sebagai pabrikan Rafale, tetapi diperuntukkan bagi MBDA sebagai pembuat sebagian besar senjata yang dibawa terbang oleh pesawat pancar gas yang rutin beroperasi dari geladak kapal induk Amerika Serikat. Hal ini terkait dengan rencana pembelian sejumlah rudal buatan MBDA agar Rafale yang diterbangkan oleh Indonesia memang bertaji dan bukan macan ompong.
Sebagaimana pernah diulas sebelumnya, akuisisi jet tempur Rafale merupakan kegiatan yang berbeda dengan pengadaan rudal untuk Rafale. Sebagaimana tercermin dalam DRPLNJM 2020-2023 edisi terakhir. Terdaftarnya kegiatan pembelian rudal udara ke udara dalam Blue Book tidak diikuti dengan tercantumnya aktivitas tersebut pada Green Book keluaran termutakhir. Usulan nilai PLN bagi akuisisi rudal udara ke udara bagi Rafale tidak besar kalau dibandingkan dengan nilai program Rafale. Akan tetapi, setidaknya mampu memboyong cukup banyak persenjataan yang akan mengisi pilon pesawat jet tempur itu. Boleh jadi memborong rudal udara ke udara karya MBDA baru akan direstui pada tahun depan karena pemerintahan saat ini masih memiliki masa bakti hingga 20 Oktober 2024. Walaupun program akuisisi rudal saat ini belum direstui oleh Taman Suropati untuk menjadi prioritas dalam DRP PLN 2023, sebenarnya masih ada masa hingga tahun 2025 guna mempersenjatai Rafale. Sebagaimana telah diumumkan oleh Dassault Aviation pada tahun silam, Indonesia akan menerima 6 unit Rafale gelombang pertama pada tahun 2026. Sehingga masih ada waktu bagi pemerintahan saat ini dan pemerintahan hasil pemilu hari Valentine 2024 untuk membelikan senjata berpandu bagi pesawat twin engine ini. Masih terdapat optimisme bahwa 6 Rafale gelombang ke-1 akan dapat dipersenjatai dengan rudal-rudal buatan Raja Rudal Eropa saat diserahkan kepada Indonesia 3 tahun dari sekarang. Mengenai akuisisi Rafale gelombang kedua, program sebesar 2,9 miliar US dollar tersebut hingga saat ini masih dalam proses pengadaan di Kementerian Pertahanan. Proses yang dimaksud bukan saja menyangkut paperwork yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan Dassault Aviation, tetapi mencakup pula keterlibatan Kementerian Keuangan dalam hal loan agreement dengan lender. Pada pembelian Rafale gelombang pertama, BNP Paribas bertindak sebagai lender program 1,1 miliar US dollar. Boleh jadi lembaga keuangan asal Prancis tersebut akan kembali menjadi lender pada Rafale gelombang kedua apabila Kementerian Keuangan sepakat tentang hal-hal teknis terkait loan agreement. Penggunaan lembaga keuangan dari negeri asal François Mitterrand dalam program Rafale untuk Indonesia adalah hal yang normal dan wajar karena hal itu akan menguntungkan ekonomi Prancis secara keseluruhan sebab utang dari BNP Paribas kepada Indonesia akan dibelanjakan di Prancis sehingga perputaran uang akan terjadi di negeri yang pernah menjajah Aljazair ini. Kondisi demikian menggambarkan bahwa industri pertahanan suatu negara benar-benar akan berkontribusi pada ekonomi lokal apabila ekosistem yang diciptakan mencakup pula lembaga keuangan. Selain BNP Paribas, terdapat pula Crédit Agricole asal Prancis yang bisa saja menjadi lender apabila Menteri Keuangan menyetujui PSP senilai 4,1 miliar US dollar bagi Rafale. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.